Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sista Herlina. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan harus tetap selalu semangat. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai seputar personal hygiene. Sebelumnya, tahukah Anda tentang hygiene dalam dunia keperawatan dan apakah arti dari personal hygiene? Mari kita simak. Baiklah, untuk pengertian hygiene sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud personal hygiene adalah perawatan diri dengan cara melakukan beberapa fungsi seperti mandi, membersihkan mulut atau yang dimaksud dengan oral hygiene, keramas, dan memotong kuku. Jadi intinya adalah dalam dunia keperawatan dan medis sangat mengedepankan kebersihan sebagai cara untuk mewujudkan kesehatan dan jauh dari penyakit sehingga pasiennya cepat sembuh dan sehat selalu. Selanjutnya kita akan memahami mengenai personal hygiene. Pada hakikatnya, sebenarnya dalam dunia medis, jika seseorang itu dikatakan sakit, biasanya disebabkan oleh masalah kurangnya diperhatikan. Jadi, hal ini biasanya terjadi karena menganggap masalah kebersihan itu adalah masalah yang sepele, misalnya. Padahal jika hal tersebut kalau kita biarkan terus-menerus dapat mempengaruhi dari kesehatan kita secara umum, begitu. Praktek hygiene sama dengan peningkatan kesehatan dengan melakukan adanya tindakan hygiene kepada pasien atau membantu anggota keluarga untuk melakukan tindakan dalam lingkungan rumah sakit. Jadi perawat ini mampu menambah tingkat kesembuhan kepada pasiennya. Bicara mengenai pengertian dari personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal artinya perorangan, sedangkan hygiene berarti sehat. Jadi, kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisiknya dan psikisnya. Selanjutnya ada namanya tujuan dari personal hygiene dan tujuannya itu ada 6, yaitu yang pertama meningkatkan derajat kesehatan seseorang, yang kedua memelihara tentang kebersihan diri seseorang, yang ketiga ada namanya memperbaiki dari personal hygiene-nya, misalnya apa yang kurang dari personal hygiene-nya, yang keempat ada namanya pencegahan dari penyakit, yang kelima ada namanya meningkatkan percaya diri seseorang itu, dan yang terakhir adalah menciptakan keindahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak apa saja yang timbul pada masalah personal hygiene-nya. Jadi ada beberapa dampak yang timbul biasanya pada masalah personal hygiene, ada 2. Yang pertama kita akan bahas mengenai dampak fisiknya. Jadi untuk dampak fisik di sini banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharaannya kebersihan seseorang itu dengan baik. Dan ada juga pada gangguan fisiknya yang sering terjadi adalah pada gangguan integritas kulitnya, lalu ada gangguan membran mukosa pada mulutnya, lalu bisa juga infeksi pada mata, telinga, dan ada gangguan fisik seperti kuku misalnya. Dan yang kedua ada namanya dampak psikososial. Untuk dampak psikososial di sini, masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah pada gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan ingin dicintai dan mencintai, lalu ada kebutuhan harga diri, ada lagi aktualisasi diri, dan ada lagi gangguan interaksi sosial.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari personal hygiene. Nah, di sini sikap seseorang dalam melakukan personal hygiene dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama itu ada tentang pilihan pribadinya. Lalu yang kedua itu ada namanya tentang kondisi fisiknya. Yang ketiga itu ada namanya tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan ini tentang pentingnya hygiene atau menjaga kebersihannya seperti apa. Lalu yang keempat ini ada namanya tentang variabel kebudayaan atau kepercayaan kebudayaannya. Yang kelima itu ada namanya tentang citra tubuh. Jadi citra tubuh ini dalam penampilan umum klien atau pasien ini dapat menggambarkan tentang hygiene-nya. Lalu yang keenam itu ada namanya tentang praktek sosial, dan yang terakhir ada namanya tentang status sosioekonominya. Nah, di sini untuk waktu pelaksanaan personal hygiene. Nah, kalian harus tahu kapan waktu pelaksanaan personal hygiene di sini. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perawatan pada dini hari. Yang kedua, perawatan pada pagi hari. Yang ketiga, perawatannya pada siang hari. Dan yang terakhir yaitu perawatannya menjelang tidur. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang personal hygiene atau kebersihan diri. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.